sudah follow PSSI, kiper Leeds United jadi alternatif Martin Paes yang sulit dinaturalisasi? Kiper Leeds United Danny van den Heekel curi perhatian karena sudah follow atau mengikuti akun Instagram resmi PSSI. Akankah ini jadi tanda bahwa kiper Leeds United itu jadi alternatif Martin Paes yang sulit dinaturalisasi? Diketahui PSSI membidik kiper keturunan berdarah Indonesia yakni Martin Paes untuk dinaturalisasi agar membela timnas Indonesia. Akan tetapi proses naturalisasi kiper yang kini merumput di Liga Amerika Serikat itu disinyalir akan mengalami kendala. Penyebabnya Martin Paes pernah membela timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 15 November 2020. Ketika itu Paes sudah berusia 22 tahun. Situasi itu membuat posisi Martin Paes sedikit sulit. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan menyebut besar kemungkinan masalah ini akan dibawa ke pengadilan arbitres olahraga atau CAS. Hal itu sesuai dengan apa yang didengarnya dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pasalnya ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi seorang pemain untuk berganti asosiasi. Salah satunya ada artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Dalam artikel tersebut berbunyi seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior, dalam pertandingan resmi. Selain itu, pemain tersebut juga harus memenuhi syarat lain. Mereka juga harus lebih dari 3 tahun tidak membela sang tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali. Martin Paes ini berbeda, dia akan lewat jalur CAS. Nah itu Martin Paes akan melalui ini. Begitu yang saya dengar, sepintas saya dengar dari apa yang dibicarakan oleh Pak Erick Thohir. Ungkap Bung Rotpan dalam video di kanal YouTube pribadinya, diikuti pada Minggu 11 Februari 2024. Ini akan lebih lama, kita harap paling-paling cepat itu Juni. Kalau benar-benar dia ke CAS, kalau tidak, ya benar-benar lama buat Martin Paes imbuhnya. Di tengah situasi tersebut, sosok Danny van den Heekel pun jadi sorotan. Sebab pemain keturunan Indonesia yang lahir di Delphi, Belanda pada 28 Mei 2003 itu kedapatan mengikuti akun Instagram PSSI. Danny van den Heekel sendiri bisa turut diperhitungkan untuk dinaturalisasi karena kini membela klub Inggris Leeds United. Sebab kiper dengan tinggi 189 cm ini punya bakat gemilang, sehingga bahkan pernah membela timnas Belanda di berbagai kelompok usia, mulai dari U15 hingga U19. Bisa menjadi opsi yang pas andai Martin Paes gagal memperkuat Indonesia karena terbentur regulasi FIFA. Dani sendiri terlihat sudah menfollow akun official PSSI, tulis akun Instagram @GarudaLegend. Kini menarik menantikan kelanjutan nasib deretan pemain keturunan Indonesia itu. Akankah Martin Paes atau Danny van den Heekel yang dinaturalisasi untuk membela skuad Garuda? Kisah haru Justin Hubner yang rela kehilangan sejumlah keistimewaan demi perkuat timnas Indonesia. Hubner sendiri saat ini menjadi salah satu andalan pelatih Sintayong di skuad Garuda. Keputusan Justin Hubner untuk bermain bersama timnas Indonesia jelas tidak mudah. Proses naturalisasi membuat pemain Wolverhampton Wanderers itu harus melepas paspor Belanda miliknya.
Artinya Justin Hubner harus kehilangan privilege yang dia dapat saat masih menjadi warga negara Belanda. Atau dengan kata lain, Hubner saat ini menjadi orang asing di negara kelahirannya sendiri. Meski demikian, Justin Hubner mengaku senang bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Menurutnya, bermain untuk skuad Garuda adalah sebuah kebanggaan. Semoga timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia tentunya. Kami ingin membuat Indonesia bangga atas apa yang kami lakukan, ujar Justin Hubner usai disahkan sebagai WNI. Saya sangat bangga. Ya, tentu saja saya sangat bangga bisa bermain untuk timnas Indonesia, ujarnya lagi. Sekedar diketahui, PSSI sendiri merampungkan proses naturalisasi Justin Hubner pada Desember 2023 lalu. Artinya pemain asal Belanda itu sudah berpindah federasi dari Asosiasi Sepak Bola Belanda atau KNVB ke Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Berbarengan dengan Piala Asia U23, PT LIB belum pastikan liburkan kompetisi. PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB mengaku belum bisa memastikan nasib kompetisi terkait gelaran Piala Asia U23 2024 mendatang. Operator kompetisi Liga 1 dan Liga 2 Indonesia ini mengaku masih menimbang sejumlah opsi yang ada. Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, mengaku sudah bertemu dengan PSSI terkait masalah ini. Mereka juga sudah mengungkapkan kesulitan untuk meliburkan kompetisi pada waktu persiapan dan gelaran Piala Asia U23. Pada posisi itu, kami sudah diskusi dan menyampaikan lini masa kompetisi. Karena itu ada di bulan April sampai Mei, dan itu masa-masa krusial di Liga. Kalau Liga diliburkan tidak mungkin, kata Ferry. PT LIB tetap membuka kemungkinan untuk meliburkan kompetisi demi kepentingan tim nasional. Namun dia menyebut ada sejumlah konsekuensi yang harus ditanggung. Kami juga sampaikan di Maret itu ada kualifikasi Piala Dunia dan FIFA Matchday, tutur Ferry. Artinya di Maret awal dan tengah-tengah itu kami off, jadi ruangnya sangat sempit. Ini baru seandainya, kalau memang perlu TC bagaimana dan seperti apa, sambungnya. Ferry pun mengaku bahwa kompetisi tak bisa dilepas dari tim nasional. Menurutnya, muara dari kompetisi adalah tim nasional. Kami juga sudah bertemu dengan PSSI bahwa kebutuhan timnas itu perlu dan penting. Dari hati kecil, stakeholder memang sangat berharap, apalagi ujungnya ke Olimpiade, kata Ferry. Ferry menyebut adanya penundaan jadwal kompetisi akan menimbulkan kerugian. Bahkan ex-direktur olahraga Persija Jakarta ini menyebut kerugian finansial akibat penundaan jadwal tersebut sangat besar. Kalau diliburkan ada konsekuensi finansial yang besar. Kalau dari Liga tidak masalah, tapi ada konsekuensi untuk menambah biaya kompetisi, setidaknya 1 bulan, ucap Ferry. Kalau di kami tidak seberapa tambahan biaya itu, tapi ada beban operasional klub. Mulai dari gaji yang sebagainya, kami sudah buat simulasi jika ada kisaran 100 miliar kalau mundur per bulan, tandasnya.